terus bangsa ini menjadi berkat dan diberkati. Haleluya. Mari tinggikan bersama-sama nama Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, oh, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Nama-Mu Yesus kami tinggikan. Mari nyanyikan bersama-sama. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan bersama-sama, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanah air
Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami minta Roh Kudus untuk hadir, untuk benar-benar menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bapa, anugerahkan kami penginsyafan, anugerahkan kami Tuhan. Terima kasih, kami minta Roh-Mu sungguh-sungguh bekerja dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo Impact Youth, saya Oscar, senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Bulan ini kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kita harus bersyukur karena perlindungan dan berkat Tuhan itu sungguh nyata atas bangsa kita. Bahkan kita harus bangga karena kita dilahirkan dan menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena negara ini negara yang hebat. Bayangkan saja, kita memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan pemandangan alam yang spektakuler. Kita bahkan dianugerahi iklim yang baik, sehingga hampir semua jenis tanaman bisa tumbuh dengan subur. Sumber daya alam yang luar biasa, potensi ekonomi yang tidak terbatas. Tetapi di balik kekayaan dan kelimpahan yang ada, Indonesia masih sangat kekurangan sumber daya manusia yang memiliki hati, memiliki integritas, memiliki kompetensi untuk bisa menjaga dan mau membangun negeri ini. Itu sebabnya banyak ketimpangan sosial yang terjadi. Masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencuri kekayaan negara demi kepentingan mereka sendiri. Sayangnya saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak menyadari tanggung jawab di balik segala kelimpahan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak merasa perlu untuk mengambil bagian di dalam usaha membangun negeri ini. Satu alasan terkuat mengapa mereka belum menganggap hal ini penting, karena mereka belum memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Mereka belum memiliki rasa memiliki atas bangsa ini. Akhirnya membuat mereka bersikap pasif, bahkan tidak sedikit yang diam saja. Inilah poin yang akan saya bahas pada hari ini mengenai nasionalisme. Kalau kita mau mencari tahu tentang arti atau definisi dari nasionalisme, maka kita akan menemukan banyak sekali pemahaman atau arti dari kata ini. Tapi saya mencoba untuk mencari atau menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Menurut saya, kata dari nasionalisme itu berarti rasa cinta kepada tanah air. Rasa cinta kepada tanah air. Karena adanya rasa cinta, maka segala sesuatu yang terkandung di dalam tanah air ini, maka kita ikut mencintainya. Kita ikut mencintai rakyatnya, kita ikut mencintai alamnya, ada keragaman etnis, kita ikut juga mencintai mereka, ada keragaman budaya, kita ikut mencintainya, ada keragaman agama, kita juga ikut mencintai dengan cara menghormatinya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mau memberikan sebuah contoh. Seseorang yang mencintai pasangannya, seorang muda-mudi yang saling jatuh cinta,
Mereka akan selalu menjaga dan memastikan orang yang dicintainya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Contohnya seperti ini, sedikit-sedikit ditelepon, sedikit-sedikit ditanya kabarnya. Sudah makan belum? Tadi makan apa? Kok tidak makan sayur? Nanti sakit loh kamu. Well, ini sangat lebay. Saya harus jujur, ini sangat lebay. Tetapi saya tidak mau menyoroti sisi lebaynya. Saya mau menyoroti sisi perhatiannya. Seseorang yang mencintai seseorang, dia akan melakukan apa saja untuk memastikan pasangan yang dicintainya baik-baik saja. Demikian juga kalau kita mengambil contoh orang tua yang mencintai anak-anaknya. Mereka akan selalu memastikan anak-anak yang dicintainya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan mereka rela berkorban luar biasa demi anak-anaknya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Saya tahu beberapa orang yang rela harus pergi jauh meninggalkan anak-anak yang disayanginya untuk bekerja, demi supaya dia bisa memastikan ada makanan di atas meja. Supaya mereka bisa memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka berusaha melindungi anak-anaknya sekuat tenaga mereka. Saya tahu ada beberapa ibu-ibu yang melihat anaknya diganggu. Mereka dengan garang, mereka marah, mereka coba untuk melindungi anaknya luar biasa. Mereka akan memperhatikan kesehatannya, penampilannya, dan semuanya. Mereka akan melakukan segalanya demi membangun anak-anaknya karena mereka mencintainya. Demikian juga jika kita mencintai tanah air Indonesia, harusnya kita tidak bisa tinggal diam jika melihat ada hal-hal salah yang terjadi di negeri ini. Mereka tidak akan tinggal diam jika melihat adanya ketimpangan ekonomi. Mereka akan berusaha untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak akan tinggal diam jika melihat sumber daya alam tidak terurus dengan baik. Mereka tidak akan tinggal diam jika tahu ada oknum-oknum yang mencoba mencuri uang rakyat. Mereka tidak akan tinggal diam jika melihat ada ketidakadilan di sekitarnya. Saya percaya begini, orang yang memiliki rasa nasionalisme, mereka akan memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Orang yang memiliki rasa nasionalisme, mereka akan memiliki perasaan yang senasib dan sepenanggungan. Kesedihanmu, kesedihanku. Kesusahanmu, kesusahanku. Masalahmu, masalahku. Kebahagiaanmu, kebahagiaanku. Mereka akan selalu proaktif untuk mengambil tanggung jawab atas isu-isu yang terjadi di sekitar mereka. Saya percaya setiap anak Tuhan memiliki tanggung jawab untuk memikirkan, untuk membenahi, untuk mensejahterakan keadaan di sekitar kita. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan memiliki kewajiban untuk memiliki rasa nasionalisme. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama, mengapa banyak anak Tuhan sepertinya tidak memiliki kesadaran nasionalisme yang kuat? Kalau kita mencoba mencari tahu, tentunya kita akan menemukan banyak sekali alasan-alasan penyebabnya. Tetapi hari ini, saya mau membahas 2 alasan yang saya yakini menjadi alasan yang menyebabkan banyak anak Tuhan tidak atau belum memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Alasan yang pertama yang saya percaya adalah karena mereka belum memahami hati Tuhan yang tertuju kepada bangsa-bangsa. Saya ulang, alasan pertama adalah karena mereka belum memahami hati Tuhan yang tertuju kepada bangsa-bangsa. Mari kita buka di Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita semua tahu
bahwa ayat ini adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Definisi kata amanat agung sendiri dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya akbar, sifatnya besar, sangat mulia, karena itu disebut agung. Artinya, ini sesuatu yang sangat serius dan penting bagi Tuhan. Dan dari ayat ini, sebenarnya kita bisa melihat hati dan tujuan Tuhan atas ciptaannya. Perhatikan kalimat di ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat ini tidak berkata, jadikan tetangga rumahmu muridku. Ayat ini juga tidak berkata, jadikan teman-teman perusahaanmu, teman pabrikmu, teman yang ada di dalam RT-mu, itu muridnya Tuhan. Bukan. Ayat ini berkata, jadikan semua bangsa muridku. Di sini kita bisa melihat hati dan fokus Tuhan sebenarnya tertuju kepada bangsa-bangsa. Tuhan ingin kita memiliki hati kebangsaan. Artinya begini, apapun yang menjadi visi dan misi hidup kita harusnya terhubung dengan ruang lingkup kebangsaan. Bahasa sederhananya, apapun yang kita bangun di hidup ini harusnya terhubung dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu demi kebaikan banyak orang. Kita tidak boleh egois dengan membangun kehidupan yang hanya berfokus kepada keluarga kita saja. Apalagi kita membangun kehidupan yang berfokus kepada diri sendiri saja. Kita harus belajar untuk mau berfokus kepada kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang lebih jauh, yaitu kepentingan banyak orang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang untuk dunia. Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk suku bangsa tertentu. Tuhan Yesus tidak datang untuk negara tertentu. Dia datang untuk dunia. Kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dengan datang untuk melayani, bahkan berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Dia datang untuk mencari-cari orang yang terhilang. Dia datang untuk orang-orang miskin. Dia datang untuk melayani semua bangsa. Harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Kita harusnya mau untuk mematikan ego kita demi bisa melayani semua orang. Saya sering sedih kalau berjumpa anak-anak Tuhan yang memiliki roh eksklusif. Mereka membatasi, bahkan menjauhkan diri, memisahkan dirinya, bergaul dengan semua orang karena mereka merasa lebih baik. Oh, karena ada beda suku, saya nggak mau bergaul sama kamu. Karena strata ekonomi kita berbeda, saya nggak mau untuk bergaul dengan kamu. Saya tahu ada beberapa kejadian di televisi di mana ada bencana alam yang terjadi di Indonesia. Di mayoritas agama di tempat kejadian bencana itu tidak sama dengan agama orang-orang yang mendengarkan. Mereka tidak memiliki empati untuk menolong. Mereka biasa saja. Mereka berpikir, kan agama lu berbeda dengan agamaku. Kenapa aku harus melakukan sesuatu? Ini sesuatu yang sebenarnya sangat menyedihkan. Saya percaya begini, roh eksklusif adalah roh pemecah. Bersikap eksklusif berarti mengingkari keteladanan dan pengajaran Kristus. Saya ulang, bersikap eksklusif itu berarti mengingkari keteladanan dan pengajaran Kristus. Kehadiran Kristus di dunia ini adalah untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang tanpa melihat rupa.
dan kita harus serupa juga dengan apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan buat kita semua. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan harusnya memiliki roh yang inklusif, yaitu roh yang bisa merangkul semua orang, roh yang bisa merangkul keragaman, yang bisa merangkul perbedaan-perbedaan, seperti Yesus yang bisa merangkul siapa saja yang berbeda dengannya. Tuhan ingin kita memiliki hati kebangsaan. Jadi, teman-teman di Impact Youth, pastikan apapun yang kita bangun di hidup ini, semuanya terhubung dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan banyak orang. Mari kita sama-sama untuk mengikuti keteladanan Yesus di dalam merangkul semua orang. Alasan kedua yang membuat saya percaya mengapa anak-anak Tuhan belum memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Saya percaya karena mereka belum memahami tanggung jawab anak-anak Tuhan atas bangsa ini. Mari kita kembali ke Matius 28 ayat ke-20. Dikatakan di sini, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau di ayat 19 tadi kita belajar bahwa Tuhan ingin menjadikan semua bangsa muridnya, di sini dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Artinya apa? Ajarlah mereka segala sesuatu. Dalam bahasa lainnya seperti ini, Tuhan ingin anak-anaknya mengurus bangsa ini. Harusnya ini menjadi tanggung jawab setiap orang percaya untuk mengurus bangsa ini. Saya sangat percaya Tuhan ingin anak-anaknya terlibat di dalam membangun bangsa dengan mengajari mereka hal-hal yang benar. Saya pernah bingung karena pernah mengenal beberapa anak Tuhan yang mengartikan amanat agung dengan pengertian yang menurut saya sempit sekali. Mereka melihat amanat agung hanya sebagai perintah untuk mengenalkan nama Yesus saja, tetapi tidak mengenalkan kualitas Yesus. Sepertinya gini, bodoh tidak apa-apa, yang penting mereka tahu Yesus, lalu diajak ke komsel mereka. Miskin gak apa-apa, yang penting mereka tahu Yesus, lalu diajak ke gereja mereka. Mereka tahu mereka bodoh, mereka tahu bahwa mereka miskin, mereka tidak melakukan apa-apa untuk keadaan mereka. Yang penting nama Yesus diberitakan, yang penting mereka bisa diajak ke gereja, dan mereka merasa sudah memuridkan mereka. Apakah ini yang disebut dengan melakukan amanat agung? Saya percaya menghidupi amanat agung artinya mengajar dan memuridkan mereka sampai mereka memiliki hidup berkemenangan. Saya ulang, saya percaya menghidupi amanat agung artinya mengajar dan memuridkan orang-orang yang belum mampu, yang masih berkekurangan, yang masih lemah, sampai mereka memiliki hidup berkemenangan. Kemenangan di dalam iman mereka, kemenangan di dalam pekerjaan mereka, kemenangan di dalam keluarga mereka, kesehatan mereka, kemenangan di seluruh aspek kehidupan mereka. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan mempercayakan kami, saya dengan tim, untuk mementor sebuah sekolah. Ini setara dengan diploma 1. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saya lihat banyak dari mereka yang berasal dari keluarga broken home. Kemudian banyak secara pendidikan tertinggal karena kualitas pendidikan di tempat mereka atau di kampung mereka itu berbeda dengan kualitas pendidikan di kota. Saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, gimana ya cara mengangkat hidup mereka? Gimana supaya mereka itu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik? Kemudian Tuhan mengingatkan satu ayat di Amsal 14 ayat ke-34. Di sini dikatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa.
Sepertinya Tuhan ngomong gini, kalau engkau mau mengangkat hidup mereka, kalau engkau mau meninggikan derajat hidup mereka, ajari mereka melakukan segala sesuatu dengan benar. Saya cukup terkejut karena menurut saya ini sesuatu yang sangat sederhana, tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan tidak menyadari. Saya percaya ketika seseorang diajar untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, maka Tuhan akan meninggikan derajat mereka. Karena mereka akan melakukan segala sesuatu yang benar, memiliki sebuah pemikiran kerja yang benar, memiliki kehidupan yang benar, otomatis hidup mereka akan diangkat. Dalam bahasa sederhananya begini, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang masih babak belur di ekonomi mereka, sedangkan kita tahu bahwa kita bisa berbisnis, kita tahu cara mengelola sebuah bisnis, kita tahu cara mengembangkan sebuah bisnis, ayo ajari mereka. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang memiliki keluarga yang belum beres, masih kacau, karena mereka belum tahu cara membangun sebuah keluarga yang benar, sedangkan di saat yang sama, keluarga kita baik-baik saja. Ajari mereka bagaimana untuk membangun sebuah keluarga yang baik. Kalau kita mengenal orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang benar, sedangkan kita sudah lebih mengenal kebenaran, ajari mereka, kenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Saya percaya inilah wujud dari mengurus sebuah bangsa. Sayang sekali, saya juga melihat banyak sekali orang-orang yang hebat hidupnya, tapi hanya berfokus kepada diri mereka sendiri. Mereka orang-orang yang berkompetensi. Mereka orang-orang yang menurut saya luar biasa, mampu memimpin ratusan bahkan ribuan pekerja di perusahaannya. Tetapi mereka berfokus hanya untuk membangun keluarganya saja. Walaupun ada UKM atau usaha kecil menengah di sekitar mereka yang kesulitan, mereka tidak pernah mau turun tangan untuk membantu mereka. Sayang sekali. Saya juga melihat ada beberapa orang yang saya kenal memiliki keluarga yang menurut saya baik sekali, harmonis, hubungan orang tua dengan anaknya baik. Tapi mereka tidak pernah mau melihat orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya yang masih babak belur di dalam keluarganya. Mereka tidak mau mendatangi mereka, menawarkan bantuan. Mereka tidak mau melakukan itu karena mereka berfokus kepada dirinya sendiri. Mereka hanya berfokus kepada keluarganya saja. Saya berdoa, teman-teman di Impact Youth semuanya memiliki hati untuk berbagi. Memiliki hati yang mau fokus membangun orang-orang di sekitar kita. Mari kita mengajar, memuridkan mereka sampai benar-benar hidup di dalam kemenangan. Sekarang, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan pertanyaan ini. Tadi kita sudah belajar mengenai hati Tuhan, tujuan Tuhan, mengenai wujud dari hati kebangsaan. Tapi renungkan pertanyaan ini. Tahukah Anda bahwa keberhasilan kita di dalam mengurus bangsa sangat bergantung kepada kualitas yang kita miliki? Kita tidak mungkin bisa mengangkat ekonomi seseorang jika ekonomi kita sendiri saja masih kacau. Kita nggak mungkin bisa mengajar tentang kesatuan keluarga jika keluarga kita juga masih terpecah-pecah. Saya mau ngomong gini, kita hanya bisa melakukan sesuatu atau memberi sesuatu yang sudah kita miliki. Takdir kita adalah menjadi terang. Takdir kita itu menjadi terang. Dan saya percaya bahwa menjadi terang itu berbicara tentang pemancaran kualitas. Kualitas di karaktermu, kualitas dalam kompetensimu, kualitas hidupmu secara utuh. Dan tanpa memiliki bobot kualitas di dalam hidupmu, kita nggak mungkin bisa memenuhi takdir kita, kita nggak mungkin bisa memenuhi identitas kita sebagai terang.
Jika Tuhan memanggilmu di dunia pendidikan, jadilah expert di bidangmu. Bantulah orang banyak, buatlah program, buatlah sistem yang bisa menyelesaikan isu kebodohan di bangsa ini. Kalau Tuhan memanggilmu di dalam dunia bisnis, jadilah expert di bidangmu. Bantulah dengan membagi ilmu, membagi uangmu, membagi pengalamanmu untuk menuntaskan kemiskinan. Jika Tuhan memanggilmu di dunia politik, jadilah berkualitas di bidangmu. Berintegritaslah, jadilah pintar, dan buatlah peraturan-peraturan, buatlah kebijakan untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Dimanapun Tuhan memanggilmu, jadilah berkualitas. Kita semua harus bisa memanifestasikan kualitas Tuhan dengan karya nyata bagi sesama kita. Satu pertanyaan untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana membawa hati dan tujuan Tuhan menjadi hati dan tujuanku? Tahukah kita bahwa panggilan Tuhan yang utama dan yang paling mendasar adalah panggilan untuk tunduk secara total kepada ketuhanan Yesus Kristus? Apa artinya? Apapun yang menjadi kehendaknya harus menjadi kehendakku. Kalau kemudian Tuhan berfokus untuk membangun bangsa ini, Dia berfokus untuk mengasihi bangsa ini, Dia berfokus untuk mengangkat derajat hidup orang-orang di bangsa ini, maka fokusnya harus menjadi fokus kita. Kehendaknya harus menjadi kehendak kita. Kita sudah dibeli. Kita bukan milik kita lagi. Kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Biar apapun yang menjadi kehendaknya, itu menjadi kehendakku. Mari kita sama-sama belajar untuk merendahkan hati, berdoa sungguh-sungguh, dan sama-sama berjuang untuk menjadikan kehendaknya menjadi kehendakku. Saya akan tutup dengan satu quote yang saya pernah buat beberapa waktu lalu. Bersyukurlah karena Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Bersyukurlah jika Tuhan memberkati dan memberi kelimpahan dalam hidup kita. Berterima kasihlah karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Namun ingat ini, rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang hanya di ucapan dan bibir saja tidak akan membawa perkenanan di hati Tuhan. Yang saya percayai, jika kita benar-benar mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan, maka kita akan secara sadar, kita akan secara rela akan mau mencoba untuk menolong dan mengangkat hidup orang-orang yang belum seberuntung kita. Inilah bentuk rasa syukur yang akan membawa perkenanan di hati Tuhan. Dan saya percaya inilah jiwa nasionalisme yang sejati. Saya selesai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya hati dan tujuan Tuhan atas bangsa ini terimpartasi dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa melihat dan merasakan seperti Engkau melihat dan merasakan. Mampukan kami untuk bisa memenuhi takdir kami menjadi terang dan menjadi garam untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Aku berdoa untuk teman-teman di Impact Youth, anugerahkan keradikalan untuk mengasihi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Impact Youth, pastinya kalian diberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Khususnya firman Tuhan dari Kak Oscar mengenai bagaimana kita anak-anak muda harus mengerti rencana Tuhan. Kenapa Tuhan tempatkan kita ada di Indonesia, sehingga kita bisa mencintai Indonesia, mencintai bangsa ini dan semua yang ada di dalamnya. Berharap teman-teman semua diberkati dalam serangkaian sebulan ini dengan tema nasionalisme, kebangsaan, di mana semua teman-teman bisa nikmati di Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa saksikan terus Impact Youth jam 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman semua, untuk mau bertumbuh bersama-sama,
Tinggal scan QR code yang ada di sini, nanti teman-teman akan dimasukkan ke grup WhatsApp yang ada dan kalian bisa komunitas sel, bisa komsel bareng-bareng dengan teman-teman yang seumuran, teman-teman yang satu segmen, umur, kuliah, dan pekerjaan sama kalian semua, sehingga kalian bisa punya keluarga yang baru untuk terus bertumbuh bersama-sama, saling support satu dengan lainnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua bahwa Impact Community Indonesia mengadakan ibadah onsite. Sekarang udah 2 kali ibadah, jam 9 waktu Indonesia Barat dan jam 11 waktu Indonesia Barat di Hotel Santika, Kelapa Gading. Pastikan teman-teman yang di Jakarta sekitarnya ikutan bareng-bareng memuji nyembah Tuhan dan dengerin firman Tuhan, bertumbuh bersama-sama di sana. Yang terakhir teman-teman, untuk kalian yang mau mensupport pelayanannya Yayasan Tangan Pengharapan, beli baju keren-keren ini di Positif by YTP. Nanti kalian tinggal pesan baju sesuai apa yang kalian mau, model yang keren-keren. Khususnya di bulan ini ada model-model tentang kebangsaan, tentang Indonesia, dan kalian pakai untuk dibeli dan jadi berkat untuk banyak orang. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Minutes with God setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Mari bergabung dalam 16 Minute Worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus setiap Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi,
dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Baikan Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.